Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang berisikan hukum-hukum dan ajaran-ajaran kebaikan. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh manusia. Mengingat manusia adalah makhluk yang lemah, ada kalanya manusia tergoda untuk keluar dari hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Mereka berani melanggar syariat atau meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan. Ketika hal itu terjadi, maka menjadi kewajiban bagi yang masih berada di dalam kebenaran untuk mengingatkan mereka yang melanggar. Dalam Islam, peringatan akan kebaikan dan kembali kepada kebenaran ini disebut saling berwasiat atau saling menasihati. Al-Quran menerangkan bahwa dengan saling berwasiat dalam kebenaran atau saling menasihati, manusia akan terjaga pada rel-rel dan aturan syariat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Hari ini kita dapati bahwa budaya dan ajaran saling menasihati ini mulai hilang dari dalam tubuh umat kita. Yang ada adalah sekumpulan orang yang cuek dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Ada kebaikan, tidak saling mendukung. Ada yang bermaksiat, tidak saling mengingatkan. Lebih parahnya lagi adalah ketika sikap-sikap seperti itu didasarkan pada apa yang mereka sebut dengan prinsip-prinsip hak azazi manusia. Seolah-olah setiap upaya memperbaiki keadaan ini dan memperingatkan mereka yang bersalah adalah melanggar HAM. Mengingatkan mereka yang menyukai sesama jenis adalah melanggar HAM. Mengingatkan mereka yang memamerkan auratnya adalah melanggar HAM. Dunia kita ini sebentar lagi akan kiamat. Sahabat pemirsa yang berbahagia, jika kita menilik tentang nasihat ini, ia merupakan satu amal yang besar sekali keutamaannya. Mengapa? Sebab saling menasihati ini adalah tugas yang dahulu dijalankan oleh para rasul. Mereka para nabi dan rasul yang mulia itu menghabiskan waktunya siang dan malamnya untuk memberikan nasihat kepada umatnya agar menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, dan lain-lain disebut secara eksplisit dalam Al-Quran bahwa mereka ditugaskan untuk memberikan nasihat kepada kaumnya, dan nasihat yang mereka berikan itu tidak berhenti meskipun mendapat tantangan dari kaumnya. Dan karena itu setiap muslim hendaknya menghidupkan kembali sunnah dan ajaran yang mulia ini dengan tak segan-segan memberikan nasihat dan juga siap menerima nasihat. Semua ini bertujuan agar semua muslim bisa tetap berada dalam jalur kebenaran. Untuk sampai pada tujuan mulia itu, kita mengenal adab-adab yang harus dipenuhi dalam memberikan nasihat kepada orang lain atau teman kita atau sahabat kita. Di antaranya ikhlas dalam menasehati. Dalam surat Al-Asr tadi kata saling menasihati disebutkan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah saling menasihati dengan kebenaran. Maksudnya proses saling menasihati ini harus bertujuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kebenaran seseorang itu memberikan nasihat kepada saudaranya
untuk kebaikannya, bukan untuk mempermalukan atau menunjukkan kesalahan semata, apalagi hanya memperdayai. Yang kedua adalah berbaik sangka. Seorang muslim yang memberikan nasihat kepada saudara haruslah didasari dengan perasaan baik sangka atau husnuzon. Dan itu diwujudkan misalnya dengan tidak melancarkan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada yang hendak dinasihati. Alangkah baik atau lebih baik kalau dalam menasihati didahului dengan tabayun atau klarifikasi. Jika memang berkaitan dengan kasus tertentu. Dalam dunia pengadilan kita mengenal istilah praduga tak bersalah. Artinya siapapun yang hendak kita nasihati sebelum ada informasi dan konfirmasi yang pasti, hendaklah berbaik sangka kepada yang bersangkutan dan jangan menuduh dengan sesuatu yang belum diketahui. Hal yang ketiga yang kita penuhi adalah memiliki cara yang baik. Karena tujuannya yang mulia itu, Islam mengajarkan agar nasihat itu diberikan dengan bijak, tutur kata yang baik, dan kalaupun harus melalui diskusi atau perdebatan, hendaklah dilakukan dengan bahasa yang santun. Memilih metode ini sangat penting. Sesuatu yang tujuannya baik, jika disampaikan dengan cara yang tidak baik, bisa jadi malah tidak akan sampai pada tujuannya dan menimbulkan masalah baru. Bagian kedua dari saling berwasiat dalam surat Al-Asr adalah saling menasihati dengan penuh kesabaran, agar proses saling menasihati itu berjalan dengan baik. Kesabaran harus menjadi modal utama bagi kedua belah pihak, yang menasihati maupun yang dinasihati. Bagi yang memberikan nasihat, kesabaran sangat diperlukan, sebab ada sebagian orang yang sulit menerima nasihat. Misalnya kisah Nabi Nuh yang menghabiskan waktu 990 tahun untuk menasihati kaumnya, itu pun belum memperoleh pengikut yang banyak. Sedangkan bagi yang menerima nasihat, kesabaran sangat diperlukan, sebab menerima nasihat berarti siap melihat aib atau kekurangan diri sendiri. Oleh karena itu, ketika kita menerima kritik ataupun nasihat, hendaknya kita bersyukur, bukan justru menyalahkan si pemberi nasihat. Sebab dengan cara itu, kita bisa mengetahui kekurangan diri sendiri, dan selanjutnya berusaha untuk memperbaikinya. Yang terakhir adalah memberikan teladan. Pada akhirnya, di samping memberikan nasihat, seorang muslim yang menghendaki kebaikan pada saudaranya, hendaknya juga memberikan contoh dan perbuatan secara langsung. Bahkan cara yang efektif untuk menasihati seseorang adalah dengan mengajaknya langsung beraksi dalam amal. Kalau dalam bahasa praktek, langsung itu lebih pasti daripada ucapan. Dan dilarang keras seseorang muslim mengatakan yang dia sendiri tidak melaksanakannya. Itu akan mendatangkan kemurkaan Allah yang sangat besar. Di samping juga nasihat tidak akan sampai pada penerima. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.